البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita sudah menyelesaikan pada pertemuan telah lewat bab yang ketiga di kitab shalah, yaitu bab syurutus shalah, syarat-syarat salat. Disebutkan syarat di antaranya adalah niat, ya, demikian juga sebelumnya menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian bersih anggota badan, demikian juga tempat dia sholat, demikian juga baju yang dia pergunakan untuk sholat, ya, demikian juga berwudu. Adapun permasalahan niat, mari sudah kita sebutkan ketika seseorang ya akan takbiratul ihram, maka disitulah niat bersamaan, mendahului takbiratul ihram tapi bersambung. Nah, gitu. Terus niat itu bersama dengan dia. Apabila dia kemudian meniatkan ketika sholat, ketika rakaat yang kedua, niat keluar dari sholat tersebut batal. Jadi niat itu terus bersama dengan dia. Kemudian di situ ada beberapa permasalahan tahwilun niyah, berpindah niat di ketika sholat. Bagaimana ini? Min fardhu ila fardhu, dari sholat wajib ke sholat wajib berikutnya. Ketika sholat, maka batal. Ya, sebagaimana Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala demikian. Wa idza ahrama bi fardhu, kalau dia takbiratul ihram dengan fardhu, semenawa naklaha ila fardhu ukhra, kemudian meniatkan berpindah kepada yang wajib yang lain, dia sholat zuhur. Kemudian di tengah-tengah dia, oh iya, dia sholat asar, kemudian dia mengatakan, tadi aku belum sholat zuhur, dipindah ke sholat zuhur, bagaimana? Tidak sah, batal sholatnya. Ya itu, ketika sholat kemudian merubah niat seperti ini, maka batal. Kemudian disebutkan merubah niat dari wajib kepada sunnah secara mutlak, nafilah secara mutlak. Sebutkan itu adalah sah, paham? Apabila waktunya masih luas, kemudian merubah karena maksud yang benar, ya, seperti dia umpamanya sholat sendirian, kemudian meniatkan demikian, maka sah. Ya demikian. Jadi tahwilun niyah ila naflin, ya, maka itu adalah sah. Karena sholat wajib sendiri, ya, di situ ada apa? Ada dasarnya dan tambahan, kan itu. Ini dasar sholat itu sendiri dengan tambahan. Kemudian ketika berubah menjadi sholat sunnah secara mutlak, pokoknya mutlak, sholat sunnah pokoknya, maka apa? Maka sah. Demikian disebutnya. Tapi kalau kemudian berniat dari wajib, ya, menuju sunnah yang tertentu seperti witir umpamanya, maka tidak sah. Ya demikian. Demikian juga ya sholat sunnah yang dia tertentu kepada sholat sunnah yang mutlak juga tidak sah. Kemudian juga disebutkan apabila dia ragu-ragu, ya, maka demikian juga tidak sah. Ketika sholat dia tidak tahu ini sholat apa, maka ini tidak sah. Berikutnya kita masuk di bab yang baru, ya, bab yang keempat. Setelah yang pertama, ya, tentang waktu-waktu sholat. Demikian juga, ya, kemudian yang berkaitan ini di bab yang kedua tentang adzan. Kemudian bab yang ketiga yang baru selesai yaitu bab syurutus shalah, syarat salat. Kemudian kita masuk bab yang keempat. Qala Ramadana bab sutratu al-musalli. Ya, bab sutrah dari orang yang salat. Isim fa'il al-musalli, yakni orang yang salat. Disebutkan di Tawdihul Ahkam dari Syekh Abdullah Al-Fassam rahimahullah taala, sutrah itu dengan, ya, dhammah kemudian sukun, sinnya di dhammah. As-sutrah itu adalah apa? Mastadiru bihi kainan makan, apa yang menutupi dengannya apapun keadaannya.
Wa sutratul musalli, sedangkan sutrah orang yang sholat, ya, apa itu sutrah orang yang sholat? Dia adalah ma yaj'aluhul musalli amamahu. Ini sutrah, kalau kita kan sutrah pembatas, ya, pembatas orang yang sholat. Apa yang menjadikan, ya, apa yang orang yang sholat itu menjadikannya di depan dia. Apa yang diletakkan di depan dia. Itulah sutrah. Sutrahnya orang yang sholat, sutratul musalli. Liman ilmurur baina yadayhi, untuk menghalangi orang yang berjalan di depan dia. Nah itu, orang yang melewati dia. Disebutkan fal musalli waqifun baina yaday rabbih, orang yang sholat itu dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yunaji, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala, yunadihi, dan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Apabila melewati dia itu sesuatu, baik orang ataupun yang lain, yang binatang umpamanya, maka memutuskan percakapan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang sedang sholat itu sedang mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Yunaji rabbahu. Kita kalau sholat itu berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan demikian. Jadi kalau ada orang yang lewat, berarti seakan-akan apa? Memutus percakapan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa syawasha hadzal ittisal, dan buat taswis, membuat apa? Membuat ribut, membuat kacau, membuat galau, membuat kacau hubungan ini antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu besar dosa orang yang melakukan perbuatan melewati orang yang sholat. Ya demikian. Ini sutra al-musalli. Ya. Inilah yang akan kita bahas. Kemudian disebutkan ada faedah, yaitu adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga yang kedua, melindungi orang yang sholat itu dari apa yang lewat di depannya. Kemudian yang ketiga juga menghalangi pandangan dari sesuatu yang membingungkan, membuat tidak konsentrasi. Kemudian yang keempat, memberikan tempat untuk orang yang mau lewat. Kalau sudah ditentukan sutrahnya, orang lewat di depannya boleh kan itu. Dan yang kelima, ya, sebagai benteng dari apa? Dari dosa. Ya, agar orang yang melewati itu tahu, ya, sehingga dia terbentengi dari dosa. Oh, berarti yang di balik sutrah boleh lewat di situ. Ya, demikian. Hadis yang pertama di bab ini, ya, setelah kita sebut tadi sutratil musalla, sutrah orang yang sholat, ini pembatas orang yang sholat. Hadis yang pertama yaitu hadis nomor 213. An Abi Juhaim bin Harith, dari Abu Juhaim bin Harith radhiyallahu anhu. Sebenarnya Imam As-Sunani namanya adalah Abdullah bin Juhaim. Paham namanya Abdullah bin Juhaim. Dia mengatakan Abdullah bin Harith bin Sammah Al-Ansari, sahabat dari Ansar. Ya, demikian. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ya tentang di sini. Ya. Semua Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim. Lau ya'lamul maru, kalau orang yang lewat itu mengetahui, ya, al-maru baina yadil musalli, orang yang lewat di depan orang yang sholat. Ya, kalaulah orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui, ya, madza alaihi, apa yang ada pada dia. Kemudian kalimat minal ismi ini, ya, perlu diberikan peringatan, ini adalah tambahan yang batil ini. Ya, ini tidak ada tambahan. Jadi tambahan ini menunjukkan wahamnya, rancunya, salahnya Ibnu Hajar Waqah. Imam As-Sunani di sini memberikan beberapa kalimat beliau mengatakan lafdzu minal ismi laisa min al-fadhil Bukhari wala Muslim. Lafaz al-ismi ini bukan lafaz Imam Bukhari, bukan lafaz Imam Muslim. Bahkan Ibnu Hajar sendiri mengatakan di Fathul Bari, innaha la tujad fil Bukhari, sungguh tidak didapatkan dalam Sahih Bukhari. Kecuali dari beberapa perawinya. Ya, dan para ulama telah menyebutkan bahwa ini adalah salah. Tapi anehnya di sini apa? Anehnya Ibnu Hajar beliau salah. Ibnu Hajar beliau menyebutkan di buku beliau Fathul Bari memperingatkan hal ini adalah salah. Tapi di sini beliau jatuh kepada kesalahan malah. Ya demikian secara ringkas ya. Jadi bagaimana artinya? Jadi cukup
Kalau orang yang lewat di depan orang yang sholat itu mengetahui apa yang ada pada dia, nah itu aja sudah. Adapun tambahan apa yang dia dapatkan dari dosa, ya ini adalah salah tambahan ini. Apa yang ada pada dia, lakana niscaya ayakifa untuk dia berdiri menunggu arba'ina 40. Adapun tambahan 40 tahun juga itu dhaif, paham? Ya. 40 itu aja. Dia menunggu 40 apa? 40 tahun, 40 bulan, 40 hari. Tidak ada yang benar. Pokoknya 40. Khairan lahu lebih bagus bagi dia min ayyamura untuk dia itu melewati baina yadayhi di depan orang yang salat. Ya, di depan orang yang salat. Betul oleh ya dengan disebutnya muslim. Memang kalau kemudian kita membaca sesuai ini, kemudian ada tambahan itu mudah dipahami. Kalau orang yang lewat di depan orang yang salat itu mengetahui dosa ya dari perbuatan dia tersebut, niscaya dia itu berhenti 40 tahun lebih bagus bagi dia daripada melewatinya. Mudah dipahami kan, tapi lafaz seperti itu. Wala Abdul Bukhari lafaznya Imam Bukhari. Wa waqa'a bil Bazzar sebutkan dalam riwayat Imam Bazzar min wajhin akhar dari sisi yang lain arba'ina khuriban sebutkan yaitu 40 tahun. Tapi ini adalah syadzah. Ya syadzah itu nyeleneh. Ya demikian. Ya disebutkan oleh Ibnu Hajar, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Sa'id bin Mansur, demikian juga yang lainnya dari para hufaz, dari Ibnu Uyainah, dari Abi Nadr, ya dalam keadaan ragu-ragu. Makanya menunjukkan apa kesalahan, ya di bawahnya Sufyan bin Uyainah. Ya, demikian disebutkan. Mungkin dari Abi Nadr ini kesalahannya. Jadi penyebutan 40 tahun itu adalah dhaif. Kemudian juga berikutnya hadis yang kedua, wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat beliau mengatakan, di sini sebuah Imam Muslim. Ya, setelah tadi disebutkan larangan sholat melewati orang yang sedang sholat, ya sekarang tentang bagaimana batasannya. Wa Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau mengatakan, suila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya di ghazwati Tabuk, di perang Tabuk. Ya. An sutratil musalli, tentang sutrah pembatas orang yang sedang sholat. Berapa itu kadarnya? Faqala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mislu muakhiratir rahli. Ya, seperti muakhirah belakangnya ar-rahl. Ya. Rahl disebut oleh Imam Sunani al-ud, kayu. Ya, kayu atau kursi yang seperti itu. Alladzi fi akhiril rahl. Di akhir dari tempat duduk itu. Seorang kalau menaiki onta biasanya supaya duduk lebih enak, ya diletakkan di situ apa seperti kursi itu sehingga dia bisa bersandar di situ, kan demikian. Ya seperti itu. Berapa itu kira-kira? Ya 2/3 dari dirok, 2/3 hasta. Tahu hasta? Hasta itu antara siku ini sampai ujung jari. Ya itu. 2/3-nya ya berarti ya sekitar 25 cm atau botol aqua itu. Ya botol aqua yang tidak terlalu besar itu. Itu dari situ diambil oleh para ulama demikian batasannya. Rahal sendiri dalam Dhabil Ahkam disebutkan ma yudhu ala dhahril ba'ir di rukuk, apa yang diletakkan di punggungnya unta ketika mengendarai, untuk orang yang mengendarai. Ya demikian. Maka di sini menunjukkan apa? Ya tentang permasalahan ini. Wal hadis dalil ala tahrim murur baina yaday musalli. Di sini menunjukkan haramnya lewat di depan orang yang sedang salat. Disebutkan hukum melewati orang yang sedang salat adalah haram, jelas. Bagaimana tadi sudah kita sebutkan. Ya. Kemudian bagaimana kalau di depan orang yang salat itu tidak ada sutrohnya, tidak ada pembatas, tetap haram. Paham? Kemudian juga berapa batasan antara dia dengan sutroh? Tadi kan sudah disebut sutroh ya. Tapi bagaimana itu jaraknya antara dia berdiri itu dengan sutroh itu? Disebutkan yaitu sekitar 2,5 meter. Sanasa adruk. Imam Durajah belum mengatakan di Fathul Bari beliau 3 dirah, 3 hasta. Ini sekitar apa? Ya sekitar 1,5 meter. Ya, sekitar 1,5 meter. Paham? Jadi sutroh itu kita letakkan
ya itu adalah 1,5 meter di depan kita. Ya, seperti itu. Sampai di sini dulu. Sudah